Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Bukhari nomor 1981, menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Imam Bukhari ini mengajarkan ketawaduan dan berterima kasih kepada para gurunya. Beliau bercerita bahwa penjelasan ini dari gurunya yaitu Abu Ma'mar dari Abdul Waris dari Abu Tayyah dari Abu Utsman dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Abi Hurairah menyampaikan, katanya, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Berwasiat nih kepadaku Khalili, siapa kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalasin, dengan 3 perkara. Hadis Bukhari 1981 ini memberi kesan dan pesan bahwa kita harus sayang kepada sesama umat Islam dan saling menghargai. Pertama yaitu wasiatnya kekasihku, wasiatnya Nabi kepadaku, kata sahabat Abi Hurairah, Siyamu salasati ayyam min kulli syahrin. Agar kalau dimungkinkan, agar kita selalu berpuasa paling tidak 3 hari dalam setiap 1 bulan. Yang berikutnya waraqataid duha, agar melazimkan kalau memungkinkan yaitu paling tidak 2 rakaat salat duha. Berikutnya yang ketiga wa an utira qabla an anama. Kalau memungkinkan agar membiasakan diri salat witir sebelum tidur atau bangun sebelum subuh untuk salat tahajud, lalu nanti diakhiri dengan witir. Lalu di hadis Bukhari berikutnya 1982, An Anas radhiyallahu anhu dakhalan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Ummi Sulaim. Ada yang membaca Sulaim, fa'atatu bitamrin wa samnin. Dibentuk taswir ya, Sulaim. Qala wa'idu mannakum fi siqaihi wa tamrakum fi wi'aihi fa inni sha'im. Suatu ketika Nabi masuk kepada Ummi Sulaim. Lalu beliau menyuguhkan korma dan minyak semacam minyak sapi, mentega gitu. Lalu Nabi menyampaikan, mohon maaf, terima kasih atas suguhannya, kami berpuasa. Tsumma qama ila nahiyatin minal baiti fa shalla wairal maktubah. Kemudian Nabi sholat sunnah. Dalam hal ini maksudnya sholat sunnah duha. Ini dalil bahwa sholat sunnah duha itu ada. Fada'a li Ummi Sulaim wa ahli baitiha. Kemudian Nabi tidak lupa mendoakan yaitu Ummi Sulaim yang telah baik kepada Nabi, itu mendoakan beliau dan keluarganya. Faqalat Ummu Sulaim, atau ya Rasulullah innali huwaisah. Nabi, mohon maaf kalau diizinkan kami ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada Nabi secara khusus. Qala ma hiya. Apa itu Ummi Sulaim? Qalat khadimuka Anas. Fama taraka khaira akhiratin wala dunya illa da'ali bih. Jadi sahabiyah Ummu Sulaim ini memohon agar putranya yang bernama sahabat Anas didoakan agar hidupnya bahagia dunia akhirat.
dan selamat dari malapetaka cobaan dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat dan selamat dari azab dunia akhirat. Lalu Nabi mendoakan di antara doanya, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Allahumma ya Allah urzuqhu, memberikanlah siapa engkau ya Allahu kepada sahabat Anas bin Malik, memberikan malan kepada harta, wa waladan dan kepada anak. Berikan ya Allah harta dan anak, wa barik dan memberikanlah barokah siapa engkau ya Allah. Semuanya itu membawa barokah lahu bagi sahabat Anas. Ini pelajaran bahwa kita memohon agar orang lain mendoakan kita dan keluarga kita itu boleh, bagus, dan kita boleh mendoakan agar orang itu kaya. Artinya kaya itu apabila dimungkinkan kita usaha agar kaya. Karena Nabi doanya agar kaya. Wawalada demikian juga kalau dimungkinkan punya anak dan semuanya itu membawa barakah. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan kita bisa membiayai anaknya orang lain. Wabariklah fa inni lamin aksaril awsari mala. Kemudian atas izin Allah dengan perantara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Anas ini ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Keduanya ditakdirkan punya banyak anak. Berikutnya juga umurnya panjang. Wa haddatsatni ibnati Umainah annahu dufina li sulbi Magdam al-Hajjaj al-Basrat bid'un wa ishruna wa mi'ah. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa aqil umrahu wa ufir dabbahu. Wa ma asbah rajulun minal ansari aktsara minni mala. Qala ya Thabit wa ma amlaka safra'a wa la bayda illa khatami. Wa inna ardi la tathmaru fis sanati marratain. Sahabat Anas bin Malik ini karena atas izin Allah, barokah doa Nabi, itu tanamannya kalau orang itu biasanya buahnya setahun itu sekali, untuk tanaman beliau itu setahun bisa 2 kali berbuah. Ya kalau subur, begitulah. Wa ma fil baladi syai'un yathmaru marratain wairaha. Lalu berikutnya yaitu hadis Bukhari 1987. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtassu minal ayyami syai'a? Qalat la. Siti Aisyah menyampaikan ketika ditanya oleh Alqamah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beribadah itu mengkhususkan di suatu hari, maksudnya melebihkan dibanding dengan hari yang lain? Siti Aisyah tidak. Nabi itu kapan saja, jadi terus menerus istiqomah, istimror. Kana amaluhu dimah. Wa ayyukum yutiku maka Rasulullah SAW yutik. Tapi ada yang mempergunakan dalil ini 1987, 6466 untuk tujuan menyerang saudaranya yang suka melakukan ibadah di hari-hari tertentu. Misal di hari Jumat, mengadakan perkumpulan lalu baca Al-Quran. Jadi sebenarnya maksudnya Nabi itu lakukan tanpa harus mengkhususkan atau mengkhususkan juga boleh. Yang penting lakukan manusiawi dan menurut kemampuan. Tidak ada halangan sebenarnya. Karena buktinya kalau di dalam hadis Bukhari 1987 sekilas untuk menunjukkan bahwa Nabi itu tidak pernah mengkhususkan hari-hari tertentu dalam beribadah, tapi buktinya di Nabi itu di setiap hari Sabtu beliau biasanya ibadah dengan berbentuk silaturahim,
setiap hari Sabtu itu biasanya beliau itu ke Kuba. Kenapa hari Sabtu? Karena hari Jumat itu kan biasanya kumpul. Lalu yang sholat Jumat itu ketahuan mana yang sakit, mana yang tidak, yang datang, yang tidak. Maka hari Sabtu itu biasanya kalau hari Sabtu beliau ke Kuba untuk mengecek apakah ada yang sakit, apakah ada yang perlu bantuan, dan lain sebagainya. Jadi menurut hadis Bukhari 1191, 1194, 7326 boleh mengkhususkan suatu ibadah di hari-hari tertentu. Penjelasannya di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 88 sampai 89. Jadi kalau begitu silahkan lakukan segala sesuatu, mau dikhususkan, tidak dikhususkan, itu sama-sama diperkenankan. Sesuaikan aja dengan kemampuan. Lalu kita hubungkan misal dengan At-Taubah ayat 108. Hubungannya dengan Kuba itu. La takum fihi abada la masjidun usis ala taqwa min awli yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada yang menghubungkan surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 108 itu dengan kelebihan atau keutamaan Masjid Kuba. Bagi orang yang sholat di Masjid Kuba, manfaatnya, pahalanya. Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram? Ada yang menghubungkan dengan Al-Quran surah Ali Imran, yaitu ayat 96 tentang keutamaan Masjidil Haram. Apalagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi sama-sama punya keutamaan masjid manapun, namanya juga Masjid Allah. Lalu masalah ibadah silahkan dengan cara apa, yang penting lakukan menurut kemampuan dan niatnya ibadah. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal itsnain wal khamis. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum yaumal itsnain wal khamis fas'altuhu faqala innamal a'mal tu'radu yaumal itsnain wal khamis wa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaim. Contohnya Nabi juga puasa biasanya juga mengkhususkan apalagi di hari Senin dan Khamis maksudnya. Karena hari Senin dan Khamis itu amal dilaporkan dan Nabi kepingin saat dilaporkan dalam keadaan punya nilai ibadah, apalagi puasa dan lain sebagainya. Kemudian di hadis yang terakhir yaitu 1988, 1989. Annan nasa syakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafatah. Farsaltu ilaihi bihilabi wa huwa waqifun fil mauqif fasyariba minhu wan nasu yanzurun. Nabi pernah di hari Arafah itu Nabi menunjukkan ketika masyarakat khawatir bingung apakah hari Arafah itu bagi orang yang haji itu puasa atau tidak. Fasyariba minhu, maka Nabi di hari Arafah itu tidak berpuasa dibuktikan dengan minum dan orang itu tahu. Jadi bagi orang di hari Arafah yang haji, maka diperbolehkan tidak berpuasa agar tenaganya kuat dan maksimal untuk berdoa dan bisa menjaga staminanya dan bisa membantu orang lain. Tapi apabila kuat dan tidak terpengaruh mau puasa atau tidak, maka berpuasa juga boleh. Jadi lihat situasi dan kondisi. Apalagi orang yang tidak haji. Begitulah Nabi. Nabi itu biasanya memberi contoh yang termudah yang bisa dilaksanakan secara umum. Oleh karena itu Siti Aisyah pernah menyampaikan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihin nas fa yufradu alaihim." Nabi itu ada kalanya kepingin saat dan waktu tertentu itu melakukan sebuah ibadah, tapi khawatir beliau terpaksa meninggalkan di muka umum karena khawatir orang lain memaksakan mencontohnya, khawatir Allah mewajibkan atau orang itu yang mewajibkan kepada dirinya sehingga memaksakan di luar kemampuan.
Maksudnya jujur kepada diri sendiri sesuaikan dengan kemampuan. Bukhari 1128, Fathul Bari juz 3 halaman 12. Tapi biasanya standarnya itu bagi yang haji itu tidak berpuasa di Arafah. Wastadalla bihadainil haditsain ila istihbabil fitri yaum Arafata bi Arafata wa fihi nadharun li anna fi'lahu al-mujarrad la yadullu ala nafil istihbabi idh qad yutraku syai'ul mustahabbu li bayanil jawazi wa yakunu fi haqqihi afdala لمصلحة التبليغ نعم رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأخذ بظاهره بعض السلف فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال يجب فطر يوم عرفة للحاج وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومون. Buktinya Siti Aisyah waktu hari Arafah berpuasa. Wa kana dzalika bisa yaji yajabul hasana wa yahki an Utsmana wa an Qatadah madhhabun akharu qala la ba'sa bihi idza lam bisa yud'ifu idza lam yud'if bi atau idza lam yad'uf anid du'ai wa naqalahu al-Baihaqi fil ma'rifati an Syafi'i fil qadim wa tarahu al-Khattabi wal Mutawalli min asy-Syafi'iyyati wa qala al-jumhur yustahabbu fitruhu hatta qala ata'un man aftarahu liyataqawwa bihi 'ala dzikri kana lahu mithlu ajri as-sha'imi wa qala at-Tabari innama aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafata liyadulla 'ala ikhtiyari lil hajj Makkah likay la yad'ufa 'anid du'a والذكر المطلوب يوم عرفة وقيل إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراد بالصوم ويبعده سياق أول الحديث وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا يوم عرفة ويوم النهر وأيام Aiduna Ahlul Islam. Demikian ini hadis Bukhari mulai dari hadis nomor 1981 sampai 1989. Fathul Bari juz 4 halaman 283 di sebelah kiri sampai 299 di kiri lagi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.